sharing firman Tuhan. Judulnya saya agak sulit cari judul ini Bapak Ibu Saudara. Jadi saya beri judul saja, orang yang setia itu langka. Orang yang setia itu langka. Saudara tahu nggak arti kata langka? Benda yang langka itu harganya mahal, amin. Kenapa berlian harganya mahal? Susah dapatnya. Bentukannya mesti ribuan tahun. Langka jadi mahal. Bahkan kalau hukum ekonomi, barang-barang itu jadi langka, naik kan Bapak Ibu Saudara. Minyak langka, naik harga minyak. Beras, cabai langka, naik harganya. Jadi hari ini firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Enggak untuk orang lain, untuk saya. Katakan bersama, untuk saya. Kita nggak boleh Bapak Ibu Saudara kalau dengar firman kita kayaknya untuk si ini deh. Kayaknya untuk, jangan ya. Saya pun mempersiapkan firman ini, saya bilang firman ini untuk saya. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara juga bisa berkata yang sama, firman ini untuk saya. Supaya apa saudara? Kita jadi orang yang langka ini, amin. Kita jadi orang yang setia ini. Nah firman Tuhan berkata dalam Amsal 20 ayat 6. Kenapa dikatakan orang yang setia itu langka? Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Baik hati itu kan bagus kan Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata firman ini gak berhenti di sini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi ternyata baik hati belum tentu setia. Jadi setia itu tingkatan yang lebih lagi. Setia itu artinya terus baik hati, amin. Baik hati gak situasional. Baik hati gak ketika keadaan baik. Setia itu artinya baik hati dalam segala keadaan. Dan ini sulit, makanya langka Bapak Ibu Saudara. Kita sering dikondisikan dengan situasi kita. Kalau misalnya, makanya kita lihat banyak pernikahan yang hancur. Ya, hubungan di dalam keluarga yang hancur. Sehingga firman Tuhan berkata di akhir zaman ada pemulihan hati bapa kembali kepada anaknya. Itu janji yang luar biasa. Hati anak kembali kepada bapaknya. Kenapa saudara? Hubungan yang rusak. Kenapa hubungan itu rusak? Karena seringkali kita, termasuk saya katakan seperti itu. Kita hanya bisa baik kalau keadaan kita mendukung. Kenapa hubungan antara orang tua dan anak rusak? Karena orang tua baru bisa baik kalau anaknya baik. Raportnya baik. Ada yang gak baik di rumah. Jadi akibatnya apa? Ada perbedaan perlakuan. Itu artinya apa? Enggak setia. Setia itu bicara apa? Terus menerus. Kenapa janji nikah? Itu berkata begini. Kalau engkau senang ataupun susah. Kalau engkau sehat ataupun sakit. Aku akan tetap setia. Saya belum pernah melihat mau gereja apapun membuat sakramen pernikahan, pemberkatan pernikahan. Yang janji nikahnya itu begini, kalau engkau kaya dan semakin kaya, tambah sangat kaya, aku akan setia kepadamu. Enggak pernah. Loh kok bikin sendiri pas janji nikah? Saya terinspirasi dari Ishak. Dia menabur makin lama makin kaya gitu kan saudara. Tapi jangan lupa Ishak menabur itu di saat kekeringan. Jadi artinya apa saudara? Tuhan mau kita jadi orang yang ditemukan itu. Amin. Tuhan mau kita menjadi seperti itu. Dan itu ternyata tidak mudah. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu faithful. Orang yang setia itu faithful. Itu tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar faith. Faith itu iman. Faith itu bagus, iman. Faithful artinya tetap beriman di dalam segala keadaan. Jadi enggak situasional, unconditional Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan mau di tengah-tengah kita. Dan kita mau belajar dari ayat yang saking seringnya kita baca. Dari sejak sekolah minggu ya, sampai sekarang hamba-hamba Tuhan banyak khotbah tentang talenta. Kadang-kadang jadi udah tahu, udah dengar. Nah itu berarti enggak setia itu saudara ya. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, udah tahu. Itu berarti hatinya mulai geser. Orang yang setia itu karena firman Tuhan berkata bahkan satu titik pun tidak boleh berlalu dari firman Tuhan. Setiap bunyi firman Tuhan dihargai. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Harta siapa Bapak Ibu Saudara? Harta yang pemberinya, yaitu Tuhan tentu menceritakan tentang dirinya. Punyanya Tuhan, bukan punya orang yang diberi. Hartanya dipercayakan. Dan kemudian ayat 15 yang seorang diberikannya
5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Nah kita lihat di sini yang jelas dikatakan hartanya. Dunia ini punya sistem akan lebih menghargai orang yang talenta 5 lebih daripada 2, amin. Akan lebih fokus kepada orang yang talentanya 2 daripada 1. Itu sebabnya banyak orang yang gak setia ketika dia punya talenta 1, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang kita lihat, adil gak Tuhan waktu dia memberi 5, 2, 1. Kita lihat ayat berikutnya tadi sudah kita baca, yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Itu 5, 2, 1 punya siapa Bapak Ibu Saudara? Punya Tuhan. Ada firman hamba Tuhan yang mengingkapkan begini, 1 itu gede gitu kan, karena kan talenta itu bisa dikalikan, kalau sekarang itu bisa jutaan dolar, ada yang bilang puluhan ribu dolar, ratusan ribu dolar, dia lihatnya 1 itu besar. Saya gak mau membahas itu dari sini. Kenapa waktu Tuhan bilang itu kecil, nanti ketika Tuhan katakan, karena yang memberi itu Tuhan. Tuhan itu unlimited Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Tuhan 5, 2, 1 sama, amin. Kita yang nerima, 5, 2. Tuhan yang punya segalanya. Di surga dikatakan jalannya dari emas, amin. Bahkan Tuhan tidak akan pernah jatuh miskin. Karena apa saudara? Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi artinya ketika Tuhan berikan 5, 2, 1 di hadapan Tuhan gak ada bedanya. Di hadapan Tuhan gak ada bedanya. Makanya harus setia sebagai orang yang diberikan tanggung jawab. Karena di hadapan Tuhan itu sama. Amin saudara. Saya sangat menghargai hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah. Karena kami dulu pernah juga pergi ke Papua Pak. Ya, waktu pergi ke Papua bareng Tiur dan satu lagi teman kita yang sekarang melayani di Kalimantan. Saya sering bilang begini, wah kalau kita biasa di kota, terus kita ke daerah, baru kita rasanya termalu-malu Bapak Ibu Saudara ya. Di kota kita banyak komplainnya kan, dikit begini kita komplain, dikit begini kita komplain, dikit begini kita komplain. Kita ke daerah Bapak Ibu Saudara itu daerah susahnya minta ampun. Kadang air susah, mau ke gereja jalannya jauh dan mereka enggak pernah komplain. Makanya Pak Marus suka ajak teman-teman misi ya, supaya itu menyeimbangkan. Tapi bukan berarti pelayanan di kota tidak berarti Bapak Ibu Saudara. Mau di desa, mau di kota, di mata Tuhan bobotnya sama. Jadi kita menghargai orang-orang yang melayani di desa. Orang-orang yang di desa, di luar kota menghargai, respect sama orang-orang di kota. Karena semua punya bagiannya masing-masing. Dan Tuhan bukan hanya mempercayakan, dikatakan menurut kesanggupannya, ability. Kata ability itu dipakai dunamis. Dunamis, kemarin di conference ada yang nyanyi dunamos ya. Kalau nggak salah ya Pak, benar ya Pak? Itu artinya apa? Ledakan mujizat. Biasanya kata dunamis ini, dunamis itu dinamit, kelak menjadi dinamit. Kan tahu ya Bapak Ibu Saudara, dinamit itu apa? Dinyalain meledak. Bisa membelah yang tadinya batu-batu buat jalan, diledakkan pakai dinamit. Memberikan terobosan. Jadi satu pun kalau dia dinamit, ledakannya luar biasa, amin. Bahkan dikatakan miracle, pembuat mujizat. Saudara, luar biasanya ketika Tuhan bicara ini Bapak Ibu Saudara. Pakai kata dunamis. Biasanya dunamis itu dipakai saudara kalau pakai konkordansi saudara. Ketik aja kata ini maka yang keluar tuh semua perbuatan mujizat. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, kemegahan, keajaiban, keluar biasaan. Selalu dunamis itu bicara seperti itu. Tapi luar biasanya ketika Tuhan bilang dia berikan hartanya kepada kita. Harta itu macam-macam Bapak Ibu Saudara. Semua yang dipercayakan di tangan kita itu dari Tuhan. Itulah harta yang dia percayakan kepada kita. Mau itu sekolah kita, pekerjaan kita, keluarga kita yang ada di tangan kita itu asalnya dari Tuhan. Amin. Dan itu semua punya dunamis. Anak di keluarga kalau anak lebih dari satu bisa macam-macam beda-beda. Amin. Anak bisa beda-beda. Secara pencapaian kalau dapat raport juga beda-beda. Tapi orang tua jangan engkau pilih kasih. Karena setiap anakmu punya daya dunamis. Punya daya ledak yang luar biasa. Saya gak akan pernah lupa anak saya Giselle ya, nomor 2. Dia luar biasa, dia bisa masuk Unpad tanpa tes.
Tapi Giselle ini waktu sekolah itu nggak pernah dapat juara 1, 2, 3 tuh nggak pernah. Ya. Tapi dialah anak saya yang paling suka baca Alkitab. Dan dia percaya waktu dikatakan kalau baca Alkitab itu bisa membuat otak tambah pintar. Karena permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Amin. Jadi dari 3 anak saya waktu masa kecilnya yang paling rajin baca Alkitab itu dia. Ternyata benar saudara, terjadi dunamis. Bayangkan, gak pernah juara kelas bukan berarti gak pintar saudara. Tapi ada orang jauh lebih pintar dari kita, amin. Saya ingat gak pernah lupa. Waktu dia naik kelas dari kelas 3 SMP mau ke SMA itu kan ada kalau sudah pengumuman itu apa namanya? Wisuda ya saudara. Dari sudah dibagikan angka terbaik kelas semua yang juara-juara kelas sudah maju ke depan. Saya aja memilih duduk di belakang Bapak Ibu Saudara. Karena kayaknya udah gak mungkin lah dapat penghargaan kan gak pernah juara kelas gitu. Tapi saudara tahu waktu dipanggil angka sempurna. Fisika IPA yang gitu ya. Rame penuh. Banyak anak pintar, jago fisika, IPA. Banyak anak pintar, jago matematika. Banyak anak pintar, jago apalagi Bapak Ibu Saudara yang ada di NEM. Ini anak-anak muda, saya selalu udah jadul. Kimia, pokoknya sebutlah semua, mention semuanya. Banyak, puluhan, artinya banyak orang pintar. Tapi ketika mau angka sempurna bahasa Indonesia, gurunya berpuisi Bapak Ibu Saudara di depan. Tuhan, kalau ada yang dapat angka sempurna bahasa Indonesia, maka dia akan aku berikan hadiah. Saya pikir ibu lebay banget. Saya pikir bahasa Indonesia itu kan gampang menurut saya Bapak Ibu. Dan ternyata doa saya tahun ini dijawab. Ibu kenapa gitu amat sih? Dan ada yang dapat angka sempurna bahasa Indonesia. Dan cuma 1. Dan namanya Gisela Gianina Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Dia maju ke depan kan diundang ke depan saudara ya. Pakai lagu spesial. Ya, kalau yang tadi yang saking ramainya udah gak pakai lagu spesial. Karena tukang fotonya pun udah capek motet. Udah tak udah kayak gitu aja kan. Kak Stefanus tahu kan kalau banyak orang mau difoto kan. Pak udah gitu doang. Begitu Gisela dong maju ke depan. Segala angle. Karena cuma dia sendiri. Gak ada yang lain. Sini. Jalan ke depan ya. Kayak Mallorca. Itu saya gak pernah lupa. We are the champion my friend. And we'll keep on fighting till the end. Gisela sendiri. Saya pikir kenapa ibunya lebay. Ternyata 15 tahun sekolah yang terkenal itu berdiri. Belum pernah ada murid dapat angka sempurna bahasa Indonesia. Baru anak kami. Kok kayak enggak percaya kalian. Bahasa Indonesia itu susah. 15 tahun. Berdiri bayangkan yang IPA yang tadi itu sudah ratusan orang. Yang angka sempurna baru anakku pembuka skor. Pemecah rekor. Saya saksikan di sebuah kebaktian ibu-ibu. Ini saya mau bilang dunamis. Ada seorang ibu, anaknya punya kelemahan. IQ-nya dia bilang gak seperti ceceknya. Dia dengar cerita itu, dia dapat pengharapan. Tiap hari anaknya ini disuruh baca Alkitab. Dari apa? Cerita Gisela yang punya dunamis, anak SMP Bapak Ibu Saudara. Nggak pernah khotbah. Tapi kisahnya itu menginspirasi saya ngomong. Dan ibu ini saya lihat anaknya juga, dia kayak gak bisa diatur. Kesana kemari. Bapak Ibu Saudara, lama saya gak ke situ lagi. Dia bilang, ibu terima kasih ya. Kemana-mana saya ceritakan tentang kisah anak ibu. Anak saya sekarang sudah lulus kuliah, bahkan lebih pintar dari ceceknya. Tepuk tangan, loh kok kayak terkagum gitu. Tepuk tangan, jangan lupa tepuk tangan ya saudara. Itu yang namanya dunamis. Makanya orang tua miliki hati yang setia, amin. Suami istri miliki hati yang setia. Nah saudara kita lihat di sini saudara. Lihat itu dari Matius 25 ayat 23 saudara ya. Saya sengaja balik. Yang talenta 2 dulu. Bukti bahwa Tuhan tidak pilih-pilih, tidak menganggap yang satu lebih besar dari yang lain. Waktu yang talenta 2 dapat 2 talenta, apa kata Tuhan? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Enggak hanya baik, baik dan setia. Baiknya gak hanya waktu senang aja. Setia itu artinya baiknya all the time. Repeat.
ulang. Dan kemudian Tuhan katakan begini, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. 2 itu di mata Tuhan kecil, Bapak Ibu Saudara. Di mata Tuhan kecil, kenapa? Dia yang memiliki segalanya. Apa yang dia berikan dibanding apa yang dia punya, nggak bisa dibandingkan. Ya kan, kalau orang yang punya segalanya mau kasih kita uang 1 juta, 2 juta, 10 juta, bagi dia yang hartanya tak terhitung, itu kecil. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Tuhan tuh enggak masalah mengenai jumlah. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan Tuhan, sengaja saya balik supaya saudara bisa melihat. Waktu yang talenta 5 datang, harusnya kan talenta 5 lebih besar kan? Harusnya kan Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang kata Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Enggak cukup baik, harus setia. Jadi kisah ini kan kita baca dalam tempo 2 menit selesai ceritanya. Tapi sebenarnya ketika dia katakan tuannya itu pergi ke luar negeri. Lama baru kembali. Jadi artinya orang ini kenapa dikatakan setia? Dia mungkin ngalami jatuh bangun juga. Dia mungkin ngalamin dihianati orang, dia ngalamin ditipu, dia ngalamin dijahatin orang lain. Tapi dia setia, yang di tangannya tetap dia usahakan lagi, dia gak menyerah, diusahakan lagi. Baru Tuhan bisa mengatakan engkau baik dan setia. Dan Tuhan katakan engkau telah setia dalam perkara besar apa kecil Bapak Ibu Saudara? Kecil, mau 1, 2, 5, kecil. Dan Tuhan suka dengan kata-kata kecil. Kecil ini ada dunamis. Saya selalu bilang sama anak saya, atau orang-orang yang ada di sekeliling saya, karena pernah ada di keluarga kami. Ih kasihan ya, dia kerjanya hanya ikut just tip, bungkus-bungkus. Kalau udah datang barang, bungkus-bungkus barang. Saya bilang, kalau itu dari Tuhan, jangan pernah anggap kecil. Ini yang masih jobless, mau mencari pekerjaan. Mungkin kau hanya dapat pekerjaan yang kecil. Kalau itu dari Tuhan, yang memberi adalah Tuhan yang besar. Jangan pernah anggap kecil. Karena dunia ini akan selalu menggiring pikiran kita, yang kita kerjakan gak berarti. Ketika kita digiring pikiran kita bahwa yang kita kerjakan tidak berarti, maka kita mulai berkurang setia kita Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan apa yang dikatakan orang itu masuk dalam pikiran kita. Saya kalau setiap kali pelayanan saudara, saya sering loh dengar perkataan seperti ini. Karena kan lagu saya gak ada yang baru. Jadi kalau ketemu saya tuh ngomongnya, Bu ada lagu yang baru gak? Gak ada. Masa sih Bu, lagunya yang mana? Mau dinyanyiin udah gak tahu dia Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Bapak yang kekal. Itu lagu yang mana ya? Saya nyanyikan dong. Cek. Ya, udah standby ya DJ ya. Mantap kali Bang Saboknya. Terus saya nyanyi, kau beri yang kupinta. Langsung dia ngomong, oh kalau itu kita tahu, itu bukan Bapak yang kekal, kau beri yang kupinta. Pantesan aja dia gak tahu saudara judulnya, jadi dia ganti. Tapi perkataan itu sering membuat saya ngerasa kecil, insecure. Karena orang lain lagunya banyak. Orang lain tuh talentanya 5, aku mungkin cuma 1. Dulu saya berpikir seandainya aku seperti orang yang talenta 5. Gak usah Bapak Ibu Saudara. 1 pun di tanganmu. Kecil tak berarti di mata orang lain. Kalau itu Tuhan yang memberi, itu besar. Pelayanan kita mungkin gak dilihat ya Bapak. Kita di daerah, gak ada orang yang kenal kita Pak. Tapi kalau itu yang Tuhan percayakan, itu besar. Karena aku punya Tuhan yang besar. Saya akan bilang sama anak saya, kamu jangan mau orang lain menghajar pikiranmu. Biarin dia nganggap kita remeh. Biarin dia nggak anggap kita, tapi jangan pernah nganggap remeh apa yang Tuhan berikan pada kita. Setia, bungkusin just tip, itu yang Tuhan buka saat ini. Kerjakan dengan setia, dengan bangga, karena itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi, aku kerjakan dengan luar biasa sampai dia ngomong, kau setia dalam perkara kecil, aku akan leverage kamu ke dalam yang lebih besar. Tapi selalu berangkatnya harus dari yang kelihatannya tak berarti. Setuju katakan amin. Makanya ketika orang yang menyembunyikan itu Matius 25 ayat 26. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ketidaksetiaan itu sama dengan malas Bapak Ibu Saudara. Tidak mau menggunakan dengan percaya apa yang Tuhan
kerjakan dengan sungguh-sungguh di tangan kita, itu jahat Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan punya maksud, kenapa dia katakan aku beri dan ada dunamis. Seperti tadi cerita tentang Gisela. Mana pernah terpikir saya ketika dia ngalamin itu Bapak Ibu Saudara. Ada orang lain yang sudah tak punya pengharapan. Beliau gembala, jemaatnya pada ngomong kasihan ya gembala ya, orang kaya tapi anaknya kok gitu. Coba saudara, maksudnya kan harusnya kalau udah orang kaya semuanya oke dong gitu ya. Semuanya baik. Coba bayangkan saudara, dari kisah yang kecil yang mungkin gak spektakuler. Kemampuannya gak spektakuler seperti teman-teman yang lain. Tapi kalau ada dunamis, amin. Ada Tuhan di sana, kita menjadi pembuat miracle, amin. Kehadiran kita di mana-mana bisa menjadi pembuat miracle. Semangat gak Bapak Ibu Saudara? Gak ada yang kecil di mata Tuhan. Saya jadi teringat ini ya. Matius 17 ayat 19. Itu untuk menceritakan tentang kesetiaan. Kan faithful, agak mirip saudara. Saudara ingat ini cerita ketika murid-murid tidak berhasil mengusir roh jahat dari seseorang. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mengapa kami gak dapat mengusir setan itu? Padahal pakai doa yang sama seperti diajarkan Tuhan Yesus. Kemudian ayat 20 ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, little faith, unbelief. Tapi kok gak nyambung ke bawahnya saudara. Artinya imannya kecil, amin. Gak percaya. Kemudian dikatakan sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi itu kecil apa besar Bapak Ibu Saudara? Kecil. Tapi kok bisa tadi little faith gak bisa menghasilkan mujizat. Padahal kecil saja sudah bisa memindahkan gunung. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, saya berpikir begini. Ini bukan iman yang kecil yang seperti dikatakan Tuhan, iman yang kecil bisa memindahkan gunung. Ini adalah faithfulnya kecil banget. Amin. Karena waktu mereka doakan Tuhan Yesus gak ada di situ. Situasional. Kan sering terjadi gitu kan. Kalau ada pemimpinnya baru semangat, kayak terangkat gitu saudara ya. Tapi begitu gak ada kayak melempem. Iman yang kesetiaannya kecil. Tuhan gak bilang harus imanmu besar baru kamu bisa lakukan ini. Tapi yang tetap percaya, oh Tuhan Yesus gak ada ya. Tapi ingat bahwa dia sudah memberikan kuasa ini kepada kami. Ada rasa takut-takut kan? Artinya buktinya iman kita itu kecil. Kita masih bisa takut, kita masih bisa ragu. Tapi ingat firman-Nya itu pasti dahsyat dan luar biasa. Makanya saudara, faithfulness itu penting sekali. Mungkin kita takut dengan jalan hidup kita, masa depan kita. Tapi kita dengar firman Tuhan, ada iman sebesar biji sesawi. Jadilah itu iman yang terus ada dalam setiap ketika engkau tertawa ataupun ketika engkau menangis. Itu yang namanya ketika Tuhan puji. Luar biasa, cuma 2 kali Tuhan puji. Kepala pasukan, dua-duanya bukan orang yang Israel loh saudara. Satu lagi wanita yang mau minta anaknya itu dilepaskan saudara. Apa yang membedakan sampai Tuhan bilang imanmu besar? Kenapa Tuhan sampai ngomong imanmu besar? Supaya Tuhan lagi bicara your faithfulness is great. Kenapa saudara? Si centurion itu bilang begini, Tuhan cukup satu patah kata saja. Artinya dia tuh ngerti Tuhan ada, Tuhan gak ada. Kalau Tuhan yang ngomong pasti terjadi. Itu namanya faithful, setia. Imannya gak situasional. Oh kalau Tuhan Yesus ada baru mantep nih doanya. Kalau Tuhan Yesus gak ada, gak mantep. Dia bilang cukup satu patah kata saja Tuhan. Karena aku percaya kalau engkau yang memerintahkan semua akan jadi. Karena aku juga adalah seorang prajurit. Ibu yang lagi minta didoakan anaknya dilepaskan. Tuhan bilang begini, mana bisa. Kan bukan non Israel saudara. Itu roti buat anak. Tuhan bilang bukan buat anjing. Tapi wanita ini gak baperan. Orang yang gak setia itu biasanya baperan saudara. Kalau kita tersakiti sama teman kita nggak pelayanan lagi. Kita nggak suka dengan keadaan sekeliling kita, dengan gembala kita, dengan pekerja sekeliling kita, nggak gereja di situ lagi. Itu namanya nggak faithful. Amin saudara. Tapi wanita ini bilang imannya tidak situasional.
faithfulness. Tuhan, bergerak dia saudara. Tuhan, anjing pun makan remah-remah roti. Dan dia ngomong tentang apa saudara? Proskuneo. Anjing itu bukan anjing liar saudara, little puppy. Anjing kecil, peliharaan. Kalau anjing liar kan gak kita kasih makan saudara. Anjing dalam rumah itu makan remah-remah. Itu yang namanya faithfulness. Gak baperan dia. Tuhan Yesus ngomong itu kayaknya kan kita dengar aja kayak aduh kasar kayaknya ya saudara. Tapi menurut dia, pokoknya asal ada firman Tuhan, pasti aku akan mengalami. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita berubah setia. Karena orang itu gampang berubah setia. Bisa saat ini kita setia, bulan depan kita gak setia, bisa saudara. Makanya kita harus selalu monitor. Firman Tuhan mencatat, orang bisa setia karena diberkati. Kita lihat di sini saudara, 2 Tawari 26 itu Raja Uzia, anaknya Raja Amazia. Ditolong Tuhan dia jadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, penuh berkat. Dia tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia. Saudara kalau diberkati Tuhan ya, jangan lupa. Apa yang kau lipat gandakan itu dari Tuhan. Dan ketika diberkati ada dunamis yang Tuhan berikan, itu juga dari Tuhan. Jangan pernah lupa pemberi berkat. Karena seringkali orang ketika diberkati lupa sama yang beri berkat. Berubah setia. Ketika kita berubah setia, apa firman Tuhan katakan? Kita lagi melakukan sesuatu yang menghancurkan diri kita. Ketika kita diangkat, dipromosikan, jangan berubah setia. Oh gak ada waktu lagi melayani Tuhan. Dulu saudara benar dan saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Oh pekerjaanku sudah terlalu sibuk. Aku gak punya waktu lagi untuk ke gereja. Berarti saudara dan saya ketika melakukan itu, kita menghancurkan diri kita sendiri. Ini firman yang ngomong. Atau kalau kita lagi kesulitan, udah doa lama gak dijawab-jawab. Firman Tuhan bilang 2 Tawari 28 ayat 22. Dalam keadaan terdesak Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Jadi segala keadaan iblis itu berusaha giring kita. Atau keadaan yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi suam-suam bisa membuat orang berubah setia. Segala keadaan every day iblis itu bilang gini, gak apa-apa kamu baik hati asal kamu jangan setia. Gak apa-apa lakukan aja yang baik. Ya. Gak dilarang tapi jangan setia. Karena dia tahu ketika kita tidak setia kita lagi menghancurkan diri kita sendiri. Nah saudara, kita lihat orang-orang yang setia itu saudara. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa Tuhan sampai bilang langka Tuhan mau cari orang seperti itu? Orang yang mempunyai pengertian tadi saudara tentang besar kecilnya itu beda. Di mata Tuhan semua yang dia berikan itu berarti. Ya, dan bagi dia itu kecil semuanya. Tapi kalau Tuhan yang beri itu berarti. Lihat Yusuf saudara. Dia jadi kepala dan bukan ekor. Banyak orang bilang gitu kan, aku mau jadi kepala bukan ekor, aku mau jadi kepala bukan ekor. Kita lihat betul dia jadi kepala. Tapi jadi kepala itu artinya apa saudara? Jadi kepala itu artinya mengalirkan berkat di mana kita berada. Kita penentu. Ketika Tuhan taruh kita di satu tempat, kita menjadi orang yang mengalirkan berkat. Saudara lihat ketika ada di rumah Potifar, firman Tuhan dalam Kejadian 39 ayat 5 berkata, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa saudara? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Jadi saudara langka karena apa? Orang yang ngerti bahwa ini dari Tuhan, ya, ini punyanya Tuhan, aku dipercayakan, ya, dan dipercayakan lebih lagi, bukan hanya untukku, tapi orang lain. Amin. Melalui talenta yang dipercayakan, melalui keluarga yang Tuhan percayakan, ada berkat mengalir untuk orang lain. Kepala bukan jadi ekor. Tapi Yusuf yang sama ini juga mengerti tentang di dalam Tuhan semua itu luar biasa. Dia tetap menjadi kepala saat di ekor. Kan banyak orang gini, aku mau jadi kepala dan bukan ekor, tapi kok kerjaanku gini-gini aja. Saudara, yang gini-gini aja, yang belum mengalami terobosan yang Anda pikir, jadilah kepala di sana. Jadilah orang yang luar biasa di sana. Saudara lihat dalam Kejadian pasal 39 ayat 21, dia harus dipenjara kan saudara. Di ekor ini, tadi di rumah kepala rumah tangganya Fir'aun, sekarang di bawah. Tapi di bawah pun dia tetap jadi kepala. Haleluya. Jadi saudara, jangan bilang begini, jangan ukur dari besar kecilnya. Kepala, aku jadi kepala bukan ekor, tidak ditentukan nominal yang saudara punya.
pangkat yang saudara punya. Tapi situasi yang aku hadapi, aku harus jadi kepala di sana. Dia kerjakan dengan baik semuanya, tapi Tuhan menyertai Yusuf, ada dunamis di sana. Yang kecil itu ada dunamis dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dia ada di penjara, semua orang diberkati. Jadi patahkan saudara tentang besar kecil. Patahkan. Saya bilang kepada anak saya juga mau jadi orang tua yang setia. Kalau kamu punya masalah, ribuan kali pun kamu datang kepada mama masalah yang sama kepada papa, kami akan tetap dengarkan kamu. Kami akan tetap doakan kamu. Kenapa? Tuhan itu setianya setinggi langit Bapak Ibu Saudara. Tak terukur. Siapa kita saudara kalau kita mau kesetiaan kita terbatas? Kita kan ciptaan dia. Dia sudah begitu bermurah hati dengan kita. Masa kita gak bermurah hati sama orang lain? Kepada orang-orang yang menyakiti hati kita Bapak Ibu Saudara. Miliki hati, makanya Tuhan bilang mengampuni itu berapa kali berapa saudara? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Repeat, repeat, repeat. Belum berubah, repeat, repeat, repeat. Ulang, ulang, ulang. Itu yang namanya kasih setia. Iblis gak masalah kita hanya mengampuni 1 kali. Baik hati, amin. Tapi yang menjadi masalah kalau kita masih mengampuni berkali. Karena ada kalanya orang susah berubah Bapak Ibu Saudara. Tapi bagian kita adalah kesetiaan. Firman Tuhan berkata saudara ketika kita lihat hidup Daud. Wah luar biasa di mana kita berada kita bisa memberkati orang lain. Kemarin waktu di conference saya ketemu dengan seseorang. Dia gak karyawan yang besar saudara. Saya bertemu dia di persekutuan doa kantor. Tapi saya sangat terkesan sekali. Dia bekerja karyawan kecil di sebuah perusahaan yang sangat besar. Tapi perusahaan ini bukan orang percaya. Mereka doa cuma 4 orang. PD kantor gak ada yang lain, cuma 4 orang. Lama mereka doa. Setiap kali mereka bersekutu, mereka doa untuk ownernya. Ownernya tobat sampai bikin label rekaman rohani saudara. Jadi dia gak pernah jadi besar, hebat, luar biasa. Tapi setiap kali saya lihat dia saudara. Gara-gara kamu, itu keluarga owner diberkati Tuhan. Ketemu Tuhan Yesus. Di mata saya dia besar sekali Bapak Ibu Saudara. Karena dunamis yang ada padanya. Jadi mulai sekarang kita mulai rubah cara pandang kita kepada orang lain. Cara pandang kita kepada pelayanan. Cara pandang kita kepada pekerjaan. Saya sangat respect saudara kepada Nuri saudara. Saya sangat respect sama dia saudara. Itu orang luar biasa saudara. Kan sekarang kan itu kan di rumah saya tuh apa namanya. Mesbah buat kalau orang diberkati pernikahan. Ketika ada yang butuh, saya lagi bingung. Nuruninya gimana ya? Berat sekali saudara lantai 2. Datang Pak dari Depok Pak, dia bawa temennya. Habis saya pikir ada keperluan lain. Tapi ketika dia sudah turunkan, kembali dia pulang. Hah, saya sampai kaget, itu hari liburnya. Saya bilang ini orang gak pernah hitung-hitungan. Dia punya mental yang luar biasa, tapi di mata saya yang dia lakukan tidak pernah kecil. Amin saudara. Dan saudara lihat kalau Daud kalau karena kita tahu dunia itu selalu mandang, yang besar itu baru besar, yang kecil itu kecil. Perlu jaga hati, amin. Perlu jaga hati. Saudara lihat Daud, dari sejak diurapi Tuhan, diurapi, dipilih, bukan dia yang mau. Berapa lama dia harus melarikan diri, berapa lama dia dikejar-kejar, berapa lama dia terancam, dia bisa baper kan, amin. Loh mana tuh yang sudah ngurapin, mana janjinya? Dia pun perlu menjaga hatinya. Saudara lihat ketika Daud itu dia menggubah kata kalau menjadi sekalipun. Orang setia tuh kalau udah gak mungkin setia. Aku cinta padamu Dek kalau engkau tetap langsing. Aku cinta kepadamu Bang kalau perutmu six pack gitu saudara ya. Maka kalau itu yang terjadi cintamu berubah. Tapi sekalipun dulu engkau langsing dan sekarang langsung aku tetap mencintaimu. Koko, dulu engkau six pack, sekarang one pack. Aku tetap mencintaimu. Itu baru langgeng saudara. Saudara lihat, Mazmur pasal 50. Ya, dikejar Saul untuk dibunuh, bikin lagu. Bikin Mazmur dia. Padahal dikejar mau dibunuh. Harusnya marah ya. Udah diurapi sama mertua sendiri loh saudara. Ditangkap orang Filistin 3, 2 lagu. Mazmur 34 sama 56 itu nuansanya sama. Sampai dia pura-pura gila, ketakutan. Dia tulis lagu saudara. Lari dari Absalom, anaknya mengkudeta dia.
tulis lagu. Sembunyi di padang gurun Yehuda, tulis lagu. Kenapa dia tulis lagu? Untuk menguatkan kepercayaannya. Sekalipun aku minus, sekalipun aku sudah di bawah nol. Kalau Allah itu yang sudah memberikan, pasti Allah akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sedang berikan kepadaku. Itu baru luar biasa. Makanya gak heran saudara, mungkin banyak yang anggap sepele. Daud itu berkata, 7 kali sehari engkau harus mengucap syukur. Coba aja kalau Anda susah bersyukur, kasih alarm aja jam. Kurangi 24 kurang 8 waktu tidur, 24 jam. Tinggal berapa? 16. 16 bagi 7. Berapa jam sekali Anda harus bersyukur? 2 jam lebih. Alarm bunyi setiap 2 jam. Waktunya bersyukur. Pas lagi marah. Oh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Baru jalan sebentar diserempet mobilnya. Alarm berbunyi. Waktunya bersyukur. Itulah yang menurut Daud itu menjaga hati. Bersyukur. Belum dijawab doanya. Bersyukur. Belum mengalami yang diinginkan, bersyukur. Dia pun jaga hatinya, terus dia tulis lagu. Karena kan zaman dulu penulis lagu kan hanya orang-orang tertentu saudara ya. Jadi dia terus. Saudara lihat dalam Amsal pasal 3. Hari ini Tuhan mau bilang, kesetiaan adalah paspor menuju next level. Kalau mau pergi ke luar negeri harus ada paspor, amin. Tidak punya paspor gak bisa masuk satu negara. Tuhan mau berikan otoritas untuk satu kepercayaan dalam hidup kita yang belum pernah kita masuki. Kita butuh paspor. Paspor itu adalah kesetiaan. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Suruh kalungin saudara. Tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mau gak ngomong kemana-mana saudara. Kalau kita punya kasih setia. Itu ditandai nanti. Akan mendapat penghargaan. Anjing saja setia dihargai loh. Saudara pernah dengar anjing yang namanya Hachiko? Pernah nonton filmnya? Ada anak muda di sini dulu, badannya kekernya minta ampun, kayak Ade Rai. Nonton film Hachiko nangis saudara. Kenapa? Kesetiaan yang tiada tara. Ditinggal mati majikannya. Istri majikan pulang ke kampung halaman, jadi anjing yang tidak bertuan. Saudara, 6 tahun karena dia tiap pagi ngantar majikannya ke stasiun di Shibuya kan, waktu itu masih pakai tram gitu. Dan pulang dia jemput lagi. 6 tahun datang pergi dan sampai ditandain sama kepala stasiun. Tersebar beritanya saudara ke seluruh Jepang. Semua orang pengen sayangin dia. Kapan dia mati? 10 tahun sesudah penantian, sesudah tuannya meninggal. 6 tahun penuh dengan air mata. 4 tahun disayang semua orang. Tapi ada yang tidak berubah. 4 tahun sisanya dia masih datang lagi. Ingin ketemu tuannya, datang. Makanya dinamain Hachiko, sebenarnya namanya Hachi. Ko itu sir dalam bahasa Jepang. Jadi nama itu sir, Tuan Hachi. Masuk dalam buku pelajaran di Jepang. Jadilah engkau setia seperti Hachi. Makanya Tuhan cari proskuneo, orang yang menyembah Tuhan seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Kadang-kadang kesetiaan anjing itu lebih hebat saudara dari kesetiaan manusia. Saya pun kalah saudara sama anjing. Jadi artinya apa saudara? Belajar dari situ kata Tuhan. Setianya minta ampun. Orang Batak itu suka makan anjing. Dari kecil dirawat. Begitu sudah agak waktunya diambil pentungan kan katanya langsung digebuk itu kepalanya kan saudara. Begitu datang nih majikannya bawa pentungan, dia datangin tuannya dengan gembira. Karena bagi anjing itu saudara, tuannya gak punya niat jahat. Makanya dia bisa setia. Gak punya niat jahat. Mau ditendang kalau itu tuannya balik lagi dia ke situ saudara. Padahal besok disembelih. Jadi artinya apa saudara? Anjing saja dihargai. Tadi firman Tuhan katakan, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, saya jadi teringat anak saya, Neisa ya. Waktu dia pertama kali kerja di Singapura, artinya apa? Belum ada experience, pengalaman. Galaunya luar biasa, keluhannya banyak. Begitu masuk saudara, PHK itu perusahaannya banyak. Harusnya kan dia duluan yang di PHK kan. Dia baru masuk, belum sempurna pekerjaannya, masih galau-galau. Komplainnya kepada kami, jadi kalau di kerjaan tuh mutung, saya udah tahu lah, kan saudara pernah lihat dia mutung kan. Saya sudah bisa membayangkan dia di perusahaan tuh kayak apa saudara. Tapi anehnya enggak pernah di PHK dia. Sampai satu bidangnya dia ini saudara, divisinya dia 8 orang, tinggal 3 termasuk dia.
Bingung gak saudara? Orang lain apa bukan anak Tuhan juga? Ada anak Tuhan. Tapi kenapa dia enggak? Saya bilang sama anak saya mau mengajarkan talenta 521. Jangan pernah merasa diproteksi Tuhan kalau engkau enggak di PHK. Di PHK pun Tuhan bisa buka jalan baru bagi kita. Supaya apa? Setia. Supaya setia. Tapi kemudian Tuhan bukakan sama saya. Seperti tadi dikatakan, orang yang setia, firman Tuhan katakan, dapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Sebelum dia pergi ke Singapura, dia kerja di Jakarta. Ini anak saudara, setianya minta ampun. Ngerjain kerjaannya. Kalau sudah tanggal genap, kembar, 1, 1, 2, 2. Saudara kan nunggu-nunggu detik terakhir. Mau dapat iPhone kan saudara. Saudara kan toko oren. Pergantian detik-detik. Dapat iPhone nih kalau jam 00 pergantian tanggal. Itu gak tidur. Crash kan nanti kan karena saking banyak orang sering gak tidur. Kerja saudara di rumah. Dibayar gak? Gak dibayar lemburnya. Dapat apresiasi gak? Gak diapresiasi. Tapi kami bisa lihat, kami saksinya. Karena waktu itu masih kerja work from home. Setianya minta ampun. Mama nanti bangunin jam 2 ya Ma, aku harus kerja lagi. Itu dia lakukan lebih dari setahun saudara. 1,5 tahun. Pokoknya dia kalau kerja dimanapun dia lakukan itu. Jadi saya bilang begini, jadi waktu dia masuk di perusahaan barunya, baunya itu tercium walaupun orang tidak kenal, amin. Daud tulis lagu setia saudara, kemana dia pergi, bau harumnya itu tercium, dikenal di hadapan Allah dan manusia. Allah lihat ini orang bisa dipercaya, aku akan berikan lebih lagi. Maka kami bingung, itu terus sampai dia bilang aku deg-degan setiap bulan, kapan giliranku. Kemarin dia sudah dapat resmi ya, dia sudah dapat penghargaan, dia sudah 2 tahun kerja sana saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus saudara. Dan sekarang saya jadi ngerti kenapa Tuhan tahan dia di sana. Bukan karena mau kasih dia gaji dolar saudara. Proses yang dia alami dari hal yang kecil dia kerjakan di hadapan Tuhan. Sekarang dia udah melayani Tuhan. Dan dia gak pernah anggap pelayanan itu kecil. Hari ini pelayanan apa sayang? Hari ini dia pelayanan. Dia bilang hari ini aku pelayanannya yang gak jam favorit. Siang main keyboard. TKI saudara. Oh Singapura itu kan ada yang Jumat yang kaya, itu biasanya ibadah pagi siang ya. Tapi ada yang TKI itu siang saudara. Semangatnya saya bilang kamu gak boleh berubah nak. Karena kalau kamu berubah, kamu menghancurkan dirimu. Sekarang saya jadi ngerti. Ternyata diproses dari hal yang kecil. Kami juga belajar jadi orang tua yang gak sempurna tapi masih mau belajar dari Tuhan untuk terus mengasihi. Saya bilang nak kamu itu ditahan gak di PHK supaya kamu pelayanan. Supaya kamu mengerti sebenarnya yang ada di tanganmu itu berasal dari siapa. Supaya kamu gak pernah anggap kecil sekalipun kamu gak dinotis oleh siapapun. Supaya kamu mengerti bahwa yang kecil ini pun ada daya dinamis di tanganmu karena Allah itu pembuat mujizat. Iya mah. Saudara, dulu kami punya WA group, suka sharing saat teduh, sampai kami gak pernah sharing lagi. Karena yang sharing cuma saya sama Pak Binsar. Gak ada anak-anak gak mau sharing saudara. Jadi saya takut nanti gak ada yang buka WA group kami lagi kan saudara. Saudara tahu gak sekarang siapa paling rajin sharing di tempat kami? Sesudah kami tidak pernah sharing saat teduh kami di situ. Anak kami yang paling besar itu saudara. Rajin sekali sharing saat teduh. Hal yang gak pernah saya bayangkan. Coba dulu menyerah saudara. Coba dulu saya anggap gagal. Coba dulu saya anggap kok gak seperti anak orang lain. Saya gak akan bisa ngelihat dinamis yang terjadi saudara. Dia barusan pulang dari Monggol. Saudara tahu Monggol, Gurun Gobi. Kan agak unik memang anak saya ini kan. Dari Monggol pun dia kirim WA saat teduhnya Pak. Gak lupa dia kirim saat teduhnya saudara. Jadi akhirnya saya belajar Tuhan terima kasih. Ini yang namanya dunamis, amin. Saudara sekarang apa yang ada di tanganmu? Jangan lihat yang gak ada di tanganmu Bapak Ibu Saudara. Yang ada di tanganmu itu dari Tuhan. Jangan izinkan orang anggap remeh. Tapi kalau dia mau anggap remeh biarin. Tapi jangan biarkan pikirannya membuat Anda dan saya merasa bahwa yang ada di tangan kita remeh. Enggak remeh yang kasih Tuhan. Dan yang ada di tanganku ini punya daya dunamis. Ada ledakan yang luar biasa. Seberapa banyak di sini yang merasa bahwa sebelumnya dirimu kecil, Bapak Ibu Saudara boleh angkat tanganmu. Dan Tuhan suka dengan tangan-tangan yang terangkat. Situasimu yang kau rasa kecil. Keadaanmu yang kau rasa biasa-biasa. Tapi di mata Tuhan ada dunamis di tangan kita, amin. Tuhan mau pakai, mari kita datang sama Tuhan. Ini kami Tuhan.
Terima kasih kalau sudah mempercayakan sesuatu di tangan kami. Terima kasih untuk suami atau istri kami. Terima kasih untuk anak kami Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sekolah kami. Terima kasih bahkan kalau saat ini kami belum memiliki pekerjaan. Terima kasih kami mau bersyukur seperti Daud 7 kali sehari Tuhan. Kami mau menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan punya maksud dalam setiap proses yang kami alami. Kami mau setia. Kami mau Engkau puji, hai hambaku yang baik dan setia. Kau setia dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan kami kepada perkara yang besar. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya, yang tak pernah habis di hidupku. Ku mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mau setianya kepadamu Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami tetapkan hati kami hanya kepadamu Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.